Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang bab 4, komunikasi data dan jaringan. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware dan software. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Merupakan gabungan dua teknik yang berbeda, yaitu perpaduan teknik komunikasi dan pengolahan data. Dan ada dua jenis komunikasi data yang menjadi dasar dalam pembangunan komunikasi data. Yang pertama ada infrastruktur terestrial, aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Lalu ada melalui satelit, aksesnya tentu saja menggunakan satelit, wilayah yang cukup untuk dicakup akses satelit lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur terestrial, namun membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung prosesnya komunikasi karena adanya gangguan radiasi gelombang matahari yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Kemudian ada komunikasi data memiliki karakteristik dasar. Ada pengiriman, sistem harus mengirim data ke tujuan yang sesuai. Ada akurasi, sistem harus memberikan data yang akurat. Kemudian ada ketepatan waktu, pastinya sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Kemudian ada jitter, mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Kemudian ada sistem komunikasi data memiliki 5 komponen. Yang pertama ada pesan, adalah informasi atau data untuk dikomunikasikan. Kedua ada pengiriman, adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Kemudian yang ketiga ada penerima, adalah perangkat yang menerima pesan. Yang keempat ada media transmisi, adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Kemudian yang terakhir kelima ada protokol, adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Yang kedua kita masuk ke transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Untuk mengetahui lebih jauh tentang transmisi data beserta proses dan langkah kerjanya, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan proses ini. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internet komputer. Sedangkan untuk eksternal, komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal serta WiFi. Kemudian ada bagian A, kabel yang biasa digunakan untuk melakukan proses transmisi data. Terdapat beberapa macam, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Ada kabel pilin. Kabel ini biasanya digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau warnet. Kemudian ada koaksial. Kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Lalu ada serat optik. Kabel ini biasanya disebut dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirim informasi dengan cara mengantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya.
Kemudian ada nirkabel, adalah media transmisi unguided, yang dimana media ini hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Transmisi data yang terdapat pada jaringan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sebuah alat bantu yang dikenal dengan antena atau transceiver, radio, microwave, inframerah. Berikutnya kita masuk ke bagian 3, jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer yang disediakan untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan menerima layanan atau service. Tujuan dikembangkannya jaringan komputer adalah untuk memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efisien. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan. Bagian A adalah merupakan jaringan komputer yang sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area. Jaringan ini biasanya terdiri dari komputer, print, dan perangkat lainnya. Kemudian B ada MAN, hampir sama dengan LAN yang merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. MAN mampu menunjang daya dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Biasanya MAN digunakan dalam area satu kota, bukan hanya satu lokasi saja. Wilayah yang dapat menjadi cakupannya berkisar hingga 50 km. MAN ini merupakan rangkaian LAN yang berukuran dan berjarak lebih besar. Lalu bagian C ada WAN. Jenis jaringan ini memberikan layanan lebih luas lagi dibandingkan dengan MAN tadi, yaitu dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara maupun antar benua. Kemudian ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan menggunakan kabel. Kemudian bagian E ada PAN, merupakan jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini hanya berjarak 1-5 km saja. Baik, itu penjelasan singkat saya dari video ini tentang pembahasan bab keempat. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.